Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dari kelompok kinestetik kelas 11 IPA 3 akan memaparkan materi sistem reproduksi melalui metode akrosentrik dengan proses abdikasi. Ini kami berkelompok membawakan secara peran memaknakan masing-masing proses abdikasi tersebut. Kami akan membagikan peran itu seperti saya, Cahyostar Putra Amir, mendapatkan peran seperti kalimat menjelaskan apakah. Saya Tias Mariandani mendapatkan peran bagaimanakah? Saya Cinta mendapatkan peran mengapakah? Saya Ismail Putri mendapatkan peran kapankah? Saya Aswin mendapatkan peran di manakah? Saya Yunus Prasetyo mendapatkan peran siapakah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyostar Putra Amir dari kelas 11 IPA 3 dengan gaya belajar kinestetik auditori. Oke, untuk lebih mengefisienkan waktu, saya akan memulainya, yaitu peran saya yaitu tugas apakah untuk sistem produksi manusia. Saya memulai dari A, yaitu apakah yang dimaksud sistem reproduksi manusia. B, yaitu pemahaman saya reproduksi manusia adalah kumpulan organ internal dan eksternal yang bekerja bersama untuk tujuan prokreasi. A, yaitu anatomi sistem reproduksi pria terdiri dari penis, skrotum, testis, epididymis, alat reproduksi bagian dalam. K, yaitu kelenjar prostat merupakan salah satu organ atau struktur yang terdapat pada bagian dalam reproduksi pria yang memproduksi cairan yang melindungi dan menutrisi sel sperma. A, yaitu alat reproduksi bagian dalam pria terdiri dari vas deferens, saluran ejakulasi, uretra, kelenjar prostat, dan kelenjar bulboretral. H, yaitu hasil dari penelusuran dari testis merupakan organ berbentuk oval di dalam kantung sebelah kanan dan kiri bagian belakang penis. Fungsinya untuk memproduksi dan menyimpan sperma. Organ yang biasanya disebut buah zakar ini juga berperan dalam produksi hormon testosteron. Fungsi testosteron yaitu menghasilkan sperma dan memberi perubahan pada tubuh selama pubertas. Biasanya testis pria akan mulai tumbuh sekitar usia 10-13 tahun. Ukuran testis setiap pria berbeda-beda, tetapi rata-rata panjangnya sekitar 5-7,5 cm dengan lebar 2,5 cm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Tias Mariandani, kelas 11 MIPA 3 dengan gaya belajar kinestetik. Akan menyelesaikan peran saya dengan tugas bagaimanakah untuk sistem reproduksi manusia pada wanita. Oke, saya memulai. B, yaitu berikut adalah bagian-bagian dari alat reproduksi wanita di bagian luar. 1. Labia majora. 2. Labia minora. 3. Kelenjar Bartholin. 4. Klitoris. A, yaitu adapun fungsi dari alat atau organ reproduksi wanita bagian luar atau alat kelamin adalah sebagai jalur masuk sperma serta melindungi alat reproduksi bagian dalam dari infeksi. G, gangguan penyakit pada sistem reproduksi wanita. 1. Sindrom ovarium polikistik. 2. Infeksi menular seksual atau IMS. 3. Miom. 4. Kanker pada sistem reproduksi wanita. 5. Endometriosis. A, yaitu anatomi sistem reproduksi wanita terdiri dari tuba falopi, ovarium, vagina, dan rahim. I, yaitu internal atau struktur internal pada sistem organisasi reproduksi wanita meliputi ovarium yang berfungsi untuk menghasilkan sel telur atau ovum, saluran uterin atau falopian yang berfungsi mengangkut sel telur ke bagian uterus, rahim atau uterus, vagina. M, yaitu mengelilingi lubang ke vagina atau labia minora atau dikenal sebagai bibir kecil, biasanya memiliki berbagai jenis ukuran dan bentuk. Labia minora terletak tepat di dalam labia mayora dan mengelilingi lubang ke vagina atau saluran rahim serta uretra atau saluran urin. A, yaitu adapun fungsi rahim yaitu berguna sebagai tempat janin untuk berkembang ketika kehamilan terjadi.
N yaitu namun gangguan organ reproduksi yang dialami wanita memiliki dampak terhadap kesuburan reproduksi. Sebagai contoh, gangguan endometriosis, kondisi di mana potongan-potongan kecil lapisan rahim mulai tumbuh di tempat lain, seperti ovarium. A yaitu adapun organ reproduksi wanita memiliki fungsi yang berbeda-beda, mulai dari menghasilkan ovum, melakukan hubungan seksual, melindung dan memelihara sel telur yang telah dibuahi hingga melahirkan. K yaitu kanker ginekologi pada wanita. Pertama, kanker serviks yang dimulai dari leher rahim pada bagian bawah. Kedua, kanker ovarium yang dimulai dari setiap sisi ovarium. A yaitu adapun sistitis interstisial adalah gangguan yang menyerang organ kandung kemih. H. Hasil cara menjaga kesehatan sistem reproduksi wanita yaitu pastikan selalu menjaga kebersihan area intim, mengonsumsi makanan bergizi seimbang, praktik hubungan intim yang aman, tetapkan pola hidup sehat, rutin melakukan pemeriksaan kesehatan ke dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Aswin, kelas 11 MIPA 3 akan menyelesaikan peran saya dengan tugas di manakah untuk sistem reproduksi tumbuhan. Oke, saya mulai. D. Dengan berkembangnya teknologi dan pengetahuan sistem reproduksi secara vegetatif pada tumbuhan kini bisa dilakukan dengan banyak metode. I. Individu baru dari tumbuhan tersebut berasal dari bagian tubuh tumbuhan yang menjadi induknya. M. Malakogami, yakni penyerbukan pada tumbuhan yang dilakukan dengan bantuan siput. A. Antropogami, yakni penyerbukan pada tumbuhan yang dilakukan dengan bantuan manusia. N. Nantinya akan menjadi tumbuhan baru. Proses penyerbukan biasanya dibantu oleh angin, manusia, atau hewan. A. Anemogami, yakni penyerbukan pada tumbuhan yang dilakukan dengan bantuan angin. K. Yakni kepala, putik atau stigma, tangkai, putik atau stylus, bakal buah atau ovarium, dan bakal biji atau ovulum. A. Adalah sebuah proses perkembangbiakan secara aseksual pada tumbuhan dengan campur tangan manusia. H. Hanya beberapa bagiannya saja seperti daun, batang, ranting, dan terkadang akarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Ismaya Putri, kelas 11 MIPA 3 akan menyelesaikan peran saya dengan tugas kapankah untuk sistem koordinasi pada hewan. K. Yaitu kapankah sistem reproduksi pada hewan bekerja. A. Yaitu amfibia dan kadal bereproduksi secara eksklusif melalui suatu bentuk kompleks partenogenesis. P. Yaitu pada beberapa famili ikan terdapat ikan yang bersifat hermafrodit, mempunyai baik jaringan ovarium maupun jaringan testes. A. Aves. Burung jantan mempunyai organ reproduksi berupa sepasang testes yang menghasilkan sperma dan saluran vas deferens yang bermuara di kloaka. N. Yaitu namun katak jantan memiliki sepasang testes yang menghasilkan sperma yang kemudian disalurkan melalui saluran vas efferens dan dikeluarkan melalui kloaka. Sedangkan pada katak betina memiliki organ reproduksi berupa sepasang ovarium yang menghasilkan banyak telur, saluran oviduk yang mengeluarkan selaput telur untuk melindungi sel telur. K. Yaitu kebanyakan serangga yang jantannya menghasilkan sperma fertilisasi
terjadi melalui kopulasi. A. Arthropoda, yaitu sistem reproduksi arthropoda umumnya terjadi secara seksual, namun ada juga yang secara aseksual, yaitu dengan partenogenesis. H. Yaitu hewan dapat bereproduksi hanya secara aseksual atau seksual, atau bisa bergantian melakukan kedua modus tersebut. Banyak invertebrata dapat bereproduksi secara aseksual dengan cara pembelahan, pertunasan, gemula, fragmentasi, dan regenerasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunus Prasetyo, kelas 11 MIPA 3, akan menyelesaikan peran saya dengan tugas siapakah untuk sistem reproduksi tumbuhan. Oke, saya akan memulai dengan S. Sistem reproduksi tumbuhan adalah proses perkembangbiakan atau pembentukan individu baru pada suatu tumbuhan dalam rangka menjaga kelangsungan keturunan spesiesnya. Yang kedua, I. Inti dari reproduksi tumbuhan adalah proses di mana tumbuhan memperoleh organisme baru yang sesuai induknya. Yang ketiga, A. Alat reproduksi pada tumbuhan tingkat tinggi ada dua, yakni berupa strobilus pada tumbuhan biji terbuka dan berupa bunga pada tumbuhan biji tertutup. Yang keempat, perkembangbiakan secara vegetatif alami adalah yang berkembang melalui spora, geragi, tunas, baru akar tinggal, umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Contohnya perkembangbiakan tumbuhan secara generatif adalah pepaya, kacang panjang, jagung, kopi, jeruk, kelapa, mangga, dan tomat. Yang kelima, adapun proses reproduksi dapat ditempuh melalui cara seksual generatif maupun aseksual vegetatif. Yang keenam, kultur jaringan. K. Kultur jaringan memperbanyak tanaman dengan mengupayakan sel meristem berklorofil menjadi calon individu baru. Yang keenam, A. Ada beberapa cara reproduksi vegetatif alami dengan membelah diri, contohnya spirulina dengan tunas biasa, contohnya pisang, bambu, dan palem dengan tunas adventif, contohnya pada daun dan cocor bebek. Yang ketujuh, H. Habitat adalah tempat makhluk hidup untuk tinggal dan berkembang biak. Pada dasarnya, habitat merupakan lingkungan fisik di sekeliling populasi suatu spesies yang saling memengaruhi satu sama lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Cinta, kelas 11 MIPA 3, akan menyelesaikan peran saya dengan tugas mengapakah untuk sistem reproduksi hewan. Yang pertama, M. Membela diri, pembelahan biner. Pada cara tersebut adalah pembelahan diri dari satu sel menjadi dua sel baru. Itu seperti terjadi pada protozoa. Protozoa adalah hewan pertama atau hewan tingkat rendah yang hanya bersel satu. 2. E. Eksternal. Fertilisasi eksternal. Fertilisasi eksternal terjadi di luar tubuh induk betina. Hewan yang berfertilisasinya di luar tubuh induk akan menghasilkan sel telur dan sel sperma dalam jumlah banyak. Hal itu terjadi karena kemungkinan terjadinya pembuahan sangat kecil, sehingga dengan menghasilkan sel telur dan sel sperma dalam jumlah banyak dapat memperbesar keberhasilan proses fertilisasi. 3N. Namun perkembangbiakan seksual dapat terjadi karena hewan memiliki gamet atau sel reproduktif yang mengalami meiosis dan menghasilkan sel dengan setengah jumlah kromosom, yaitu spermatozoa pada jantan dan ovum pada betina. Kedua sel tersebut dapat menyatu membentuk zigot untuk membentuk individu baru. 4G. Generatif adalah perkembangbiakan yang didahului dengan meleburnya dua gamet, sel kelamin yakni gamet jantan sperma dan gamet betina ovum. 5A. Aseksual
Reproduksi adalah proses perkembangbiakan tanpa melalui proses peleburan sel sperma dan sel telur untuk bisa menghasilkan individu baru. Sistem reproduksi aseksual pada hewan ini umumnya terjadi pada hewan invertebrata atau hewan tidak memiliki tulang belakang. 6. Parthenogenesis adalah proses reproduksi tanpa pembuahan dari sel telur dan sel sperma. Contohnya hewan lebah. Pada sel telur dibuahi, maka akan berkembang menjadi lebah betina yang bersifat steril. Sementara sel telur yang tak dibuahi akan berkembang menjadi lebah jantan yang bersifat fertil. 7a. Antara reproduksi aseksual dan seksual, yang membedakan adalah reproduksi aseksual tidak memerlukan pembuahan oleh sel jantan, sementara reproduksi seksual memerlukan gamet jantan yang membuahi gamet betina. 8. Kawin adalah sistem reproduksi pada hewan pertama dengan cara seksual atau generatif. Pada sistem reproduksi seksual maka akan melibatkan dua hewan dengan jenis kelamin yang berbeda, yakni jantan dan betina. 9a. Ada proses yang dinamakan fertilisasi eksternal, yaitu proses pembuahan atau peleburan sel sperma dan sel telur yang terjadi di luar tubuh hewan betina. Pada proses ini hewan jantan dan betina akan melepaskan sel telur dan sperma di habitatnya. 10h. Habitat hewan perlu dijaga dengan kepunahan, serta tempat perlindungan bagi hewan ini berfungsi untuk melindungi hewan dari pemburu atau manusia yang ingin membunuh eksistensi hewan.